ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, hari ini bersama saya akan mengikuti perkuliahan arsitektur perilaku. Ya, udah banyak yang request mengenai mata kuliah pilihan ya arsitektur perilaku. Ternyata yang berminat untuk mengambil mata kuliah ini cukup banyak ya. Jadi ini juga ngedadak ya diberikan ke saya gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa memaparkan sedikitnya ilmu-ilmu mengenai arsitektur perilaku ya. Oke, kita mulai ya. Jadi mungkin rata-rata dari kalian di sini yang mau mengambil arsitektur perilaku ininya apa? Apa alasannya? Apakah untuk nantinya mengambil seminar atau TA yang berkonsep arsitektur perilaku, atau misalnya emang tertarik untuk belajar mengenai arsitektur perilaku. Ya, mungkin masing-masing dari kalian mempunyai alasan ya mengapa ikut mata kuliah pilihan ini. Ya. Tapi bagi saya sendiri, saya memang interestnya di arsitektur perilaku ya. Banyak riset-riset saya yang memang basisnya ini mengenai arsitektur perilaku. Nah, nanti mungkin kalian juga ke depannya untuk seminar atau TA juga bisa mengambil konsep yang berbasis arsitektur perilaku ya gitu. Nah, kemudian pengenalan mengenai arsitektur perilaku ya, karena ini kuliah pertama dan perdana, jadi saya kenalin dulu itu ya alasan utama mengapa, bagaimana ya kalian mengetahui arsitektur perilaku ya. Jadi tujuannya ya jelas ya, kita harus tahu konsep dasarnya dari arsitektur perilaku ini apa, terus karakteristik nanti ke depannya seperti apa, dan tentunya nanti aplikasinya ini diterapkan ke dalam metode penelitian ya, research method yang akan mungkin nantinya kalian teliti ya di seminar ataupun di TA. Nah, untuk bobot nilai kurang lebih sama ya, absensi, UTS, ada tugas besar, UAS ya. Rata-rata hampir sama ya, bobotnya sebanding, ada UTS, UAS, dan juga tugas besar ya. Kemudian nanti tugas besarnya mungkin next akan saya jelaskan ya. Nah, kemudian topik pembahasannya ini, karena ini mengacu kepada arsitektur perilaku ya, banyak sekali literatur ya yang sudah banyak menjelaskan arsitektur perilaku. Namun ada juga yang lebih condong ke environmental behavior ya, atau misalnya environmental psychology ya, hampir-hampir mirip ya. Intinya satu gitu. Jadi bahwa keterkaitan antara behavior arsitektur ya, perilaku arsitektur, dan juga lingkungan sekitar ya, lingkungan binaannya di sekitarnya gitu ya. Jadi mengapa perlu mempelajari ya apa landasan konsep dasarnya dan gimana aplikasinya nanti. Nah, ini ya tadi yang saya tanyakan. Mungkin kalian bisa bertanya ke diri sendiri ya, untuk apa saya belajar tentang arsitektur perilaku gitu ya. Nah, kemudian saya kemukakan terlebih dahulu bahwa perancangan arsitektur ini karena ini membahas mengenai perilaku, tentunya hubungannya dengan yaitu perilaku manusia sendiri. Ya, kita sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan dasar, tentunya masing-masing memiliki perilaku yang berbeda-beda. Ya, nah, bagaimana cara menyikapi perilaku ini terhadap desain atau rancangan yang akan kita bangun ataupun yang kita lihat sehari-hari. Nah, jadi ini yang perlu ditekankan dalam arsitektur perilaku ini ya. Jadi kebutuhan dasar manusia dan juga apa yang akan kita buat gitu ya, hubungannya seperti apa.
Nah, ini ya, why, mengapa perlu mempelajari. Nah, jadi yang pertama ini studi perilaku diri dulu ya. Jadi studi perilaku diri ini sebagai penentu ya, penentu atau pengaruh terhadap perilaku atau suasana hati seorang desainer ya. Kita sebut saja kita itu desainer atau arsitek ya, karena kita akan membuat sesuatu ya, membuat suatu desain pada nantinya gitu ya. Jadi perilaku dirinya ini harus punya acuan gitu ya. Kita tuh perilakunya membuat desain itu mau diarahkan kemana. Nah, kemudian didukung oleh teori arsitektur yang yang kompeten ya, kayak misalnya memperhatikan konsekuensi dari perilaku terhadap desain dan lingkungannya ya. Jadi ketika kita mau merancang tentunya harus melihat masalah yang terjadi di lingkungan tersebut ya. Banyak sekali masalahnya ya, masalah lingkungan, masalah sosial, ekonomi dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus sensitif ya, sensitif dalam arti peka ya, peka terhadap isu-isu lingkungan yang beredar di sekitar kita. Tuh ya, perilaku ini adalah merupakan suatu tanggapan kepekaan kita terhadap lingkungan ya. Kita harus peka ya, apalagi arsitek ya, arsitek itu dituntut untuk peka terhadap lingkungan sekitar ya, karena itu modal dasar kita membangun suatu proyek gitu ya. Nah, terus juga bagaimana lingkungan mempengaruhi karakter manusia ya, bisa juga lingkungan mempengaruhi karakter manusia atau lingkungan dipengaruhi oleh karakter manusia. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah, kemudian konsep dari arsitektur perilaku ya, yang pertama ini yaitu ya tadi basic human need ya, di mana salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling yang paling penting ini yang menurut teori Maslow ini adalah kebutuhan yang berasal dari titik terbawah ya. Jadi di tingkatan kebutuhan fisiologi ya. Kemudian kebutuhan safety, kebutuhan sosial naik, kebutuhan akan penghargaan atau eligibilitas gitu ya, eksistensi gitu ya, dan juga aktualisasi diri. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang umumnya dipunyai oleh setiap manusia gitu ya. Kemudian juga arsitektur desain ini ya, karena kita sebagai perancang ya tentunya akan merancang suatu desain yang tentunya harus memperhatikan tiga poin ini ya. Ada people, process, and place ya. People ini dalam arti ya itu ya wujud individu atau perilaku behaviornya ya. Kemudian proses ya, di mana proses ini adalah desainnya, dan place ini merupakan tempat ya atau lingkungan ya, lingkungan yang akan kita rancang atau kita observe ya gitu. Nah, ini ya kaitannya. Nah, kemudian bagaimana arsitektur ini mempengaruhi perilaku ya, begitu juga sebaliknya. Nah, ini beberapa macam poin ya, di mana ada beberapa hal yang memang mempengaruhi arsitektur ya atau desain ya seseorang. Misalnya lighting ya, kalau misalnya kita belajar dasar kan untuk arsitektur perilaku ini ada yang namanya teori warna, teori lighting atau pencahayaan, kemudian teori ya lain sebagainya gitu ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Dimana salah satu quotes-nya juga ada yang berbunyi bahwa arsitek yang baik itu adalah arsitek yang membuat suatu rancangan yang beautiful, dalam arti mungkin baik ya. Kalau indah kan istilahnya indah itu kan kasat mata ya, ada yang
paham, ada yang tidak gitu. Tapi kita sebut di sini adalah baik ya, baik dan benar ya. Belum tentu yang baik itu benar, belum tentu yang benar itu baik ya. Nah, jadi ya, arsitek yang baik itu di mana masyarakat atau orang tuh dapat enjoy, menikmati pengalaman ruang ya, dapat menikmati pengalaman ruang yang dibangun atau didesain oleh arsitek tersebut ya. Jadi membuat si ruangan itu terasa nyaman gitu ya. Ketika kalian masuk ke suatu tempat kan mungkin pasti kalian akan merasakan apakah ruangan itu nyaman atau tidak ya. Itu kalian sendiri yang bisa menilainya. Nah, ini ya konsep dasar arsitektur perilaku ya ini ya macam-macam. Sebelumnya nanti mungkin ini nanti akan saya share, kalau mau kalian catat juga boleh ya. Kalau saya kecepatan nanti saya kirim PDF-nya. Konsep dasar arsitektur perilaku ini ya poin-poinnya, nanti ada persepsi, spasial kognisi, spasial behavior, personal space, territory, ya crowding and density and privacy. Ya nantinya juga kita belajar bagaimana menyeting perilaku di suatu tempat. Ya, jadi ada teori behavior setting ya, dan juga post occupancy evaluation, di mana membahas evaluasi pasca huni ya, yang biasa misalnya untuk mitigasi disaster, bencana, atau evakuasi ya sesudah dibangun. Kemudian juga untuk mengetahui arsitektur perilaku ini juga banyak hal yang mendominasi dari ilmu ini ya. Ada dari human resource-nya ya. Kemudian social ecology ya, human factor ya, hubungan antara manusia ya, kemudian programming ya. Terus juga ya nanti pengarahannya juga ada yang ke environmental psikologi ya, kemudian kebutuhan untuk studinya, dan juga faktor-faktor sosial dan behavior ya, sosial dan perilaku. Nah, kemudian juga mengandung beberapa unsur ya, biasanya untuk studi perilaku ini ada yang namanya alur sirkulasi ya, misalnya kita mau merancang bagaimana cara mengatur atau menganalisa atau membuat suatu desain koridor yang baik ya, sesuai dengan kenyamanan perilaku penghuninya gitu ya, bisa. Terus atau misalnya proximities ya, kedekatan ruang ya, misalnya kedekatan ruang ya, misalnya bagaimana kita merancang kedekatan ruang ya, yang misalnya memang itu membuat nyaman penghuninya ya, atau misalnya kalian membuat perpustakaan ya, jadi kedekatan ruangannya itu seperti apa. Nah, itu perlu dirancang ya berdasarkan teori perilaku. Terus juga ada yang fokus kepada dimensional ya, jadi ergonomi dari ruang-ruang. Nah, itu juga kan ada ya di teori perilakunya. Jadi ada alasan tertentu di balik kenapa kita membuat misalnya ukuran kitchen set sekian meter, sekian senti, gitu. Atau misalnya membuat ukuran ruang tamu ya, living room tuh misalnya 4x3. Nah, itu ada alasannya di balik proses pembuatan itu ya. Alasannya itu juga menyangkut kepada perilaku penghuni di dalamnya. Nah, kemudian yaitu tadi ya faktor-faktor perilakunya nantinya bisa memunculkan desain-desain untuk bentuk bangunan ya, kemudian adanya ruang yang memang membuat suatu hubungan interaksi sosial di dalamnya. Kemudian juga ada lifestyle ya, kebiasaan atau ya habits antar penghuninya atau pengunjung ya, kemudian arti dan simbol dari ruang tersebut, dan juga teknologi yang dipakai ya. Nah, ini juga beberapa
teori ya yang mengatakan bahwa perilaku ini merupakan suatu hubungan empiris dan teoritis ya berdasarkan pengalaman seseorang dan lingkungan di sekitarnya ya. Kemudian juga perilaku ini menimbulkan 3 poin ya. Kita dalam mengobserv perilaku ini tentunya ada learning, pembelajaran ya. Kemudian persepsi ini merupakan dugaan ya, dugaan dari dugaan kita ya. Sebentar ya, maaf ini anak saya. Oke, saya lanjutkan ya, maaf video ini saya matikan dulu. Kemudian sensasi ya, sensasi itu kesan yang diciptakan dan ditimbulkan oleh hubungan antara lingkungan dan juga manusia ya, hubungan sebab akibat. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi ya ketika kalian masuk ke dalam suatu ruang ya. Biasanya yang sering kita rasakan itu ya kesan pertama ya, first sign ya, dimana kesan pertama melihat suatu ruang itu apakah nyaman untuk kita atau tidak ya. Terus kemungkinan yang akan kita lakukan itu adalah melihat sekeliling ya, ini ada apa, perabotnya seperti apa, terus suasananya bagaimana ya. Nah, dekorasinya, furnitur, interior gitu ya. Terus lihat dari bersihnya ya, kerapihan, terus ukuran volumenya, besar atau kecil, nyaman atau tidak, terang dan atau gelap ya, biasanya seperti itu. Nah, seperti ini ya beberapa contoh yang saya ambil. Ada kasus yang misalnya kita mendesain suatu jendela ya. Jendela ini penempatannya kita letakkan di ujung koridor ya. Ada yang misalnya kita buat simulasinya tidak menggunakan jendela. Nah, kesan yang akan dirasakan oleh kita yang melihat ini biasanya langsung terasa bahwa ketika diberikan jendela, tentunya kesan ruangnya akan lebih terang ya. Terus juga ada kesan luas gitu ya. Kalau misalnya tidak ada jendela, ya kesannya ruangan itu rasa sempit ya, kemudian gelap ya. Dan begitupun dengan view ya, ketika pandangan yang kita lihat keluar menyejukkan mata ya, tentunya akan lebih terasa nyaman ya untuk kita dibandingkan dengan misalnya view yang tidak ada apa-apanya atau misalnya ya kurang menarik seperti itu. Nah, kemudian juga ini ya contohnya ya. Kesan sempit dan luas juga bisa diterapkan jika kita menerapkan bukaan ya, bukaan yang lebar ya, ataupun sempit ya. Semakin lebarnya bukaan ya tentunya akan semakin memberikan kesan luas ya. Ini yang perlu kita pelajari dari arsitektur perilaku ya, mengenai bagian-bagian konstruksi yang nantinya bisa kita pakai untuk interior ruangan gitu ya. Kemudian juga ini ya, kita lihat bahwa ruangan ini merupakan suatu kamar ya, dengan dibatasi berbagai macam hiasan, poster, ornamen dan lain sebagainya yang memberikan kesan-kesan ya chic gitu ya, klasik dan berbeda gitu. Terus juga ini ya suasana urban ya, di mana suasana yang lebih besar itu biasanya udah masuk ke lingkup perkotaan ya, di mana bisa kita lihat gang-gang kecil ya yang dihimpit oleh perumahan ya, yang memang terkesan memang sempit gitu. Bandingkan dengan misalnya gang yang
desain sedemikian rupa dengan penambahan aksen-aksen interior atau eksterior yang hijau gitu ya, memberikan kesan yang lebih nyaman gitu ya. Begitupun dengan hal warna dan juga lighting ya, kesan-kesan yang diberikan akan terasa berbeda ya ketika kita menambahkan faktor lighting and color tersebut gitu ya. Nah, seperti ini ya. Terus juga ini ya, perbandingan misalnya bangunan yang historical, suasana urbanisme yang memang padat pengunjung, ataupun memang fasilitas public space yang didesain sedemikian rupa untuk membuat nyaman pengunjung di dalamnya. Nah, itu beberapa poin yang yang saya kemukakan di pendahuluan ini ya. Jadi di mana suatu desain yang baik ini tentunya harus mengacu pada perilaku ya, bukan masalah perilaku individunya, tapi perilaku bagaimana kita menanggapi ya lingkungan ya, menanggapi lingkungan dan juga faktor-faktor lainnya ya yang bisa kita terapkan nantinya ke desain yang akan kita rancang seperti itu. Nah, ini ada video yang mungkin bisa nantinya kalian simak ya. Sudah saya share linknya ya, nanti saya bagikan. Nah, ini menceritakan bahwa yaitu ya bagaimana arsitek ini mempengaruhi atau berpengaruh terhadap perilaku ya. Jadi dia memberikan pengalamannya pergi ke suatu perkotaan yang membuat dia merenung ya akan arti desain yang dia kembangkan menjadi suatu pola untuk dia mendesain suatu ruang gitu ya. Jadi nanti kalian bisa saksikan masing-masing. Nah, itu. Nah, di akhir kata bahwa ini ya ada quotes bahwa good buildings come from good people ya, di mana ya itu ya bangunan yang baik ini datangnya dari orang-orang yang baik ya, di mana orang-orang baik ini tentunya orang-orang yang mau belajar dan peka terhadap lingkungan sekitarnya yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan desain yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu. Jadi poin pokok dari arsitektur perilaku itu ya, kepekaan kita terhadap lingkungan ya, awareness terhadap lingkungan gitu. Nah, itu kuliah pengantar dari saya ya. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Jangan ditanya nggak? Yo. Yang hadir 11 orang. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Cukup, Bu. Cukup aja nih. Cukup. Ya, ini kita kan harusnya udah pertemuan 2 ya, karena harusnya kan mulainya minggu kemarin, cuma nanti mudah-mudahan disusul ya ke satu pertemuan. Nah, kalau misalnya cukup, nah ini 10 menit lagi nih, tolong kalian simak ya YouTube yang saya berikan. Kemudian seperti biasa ya, tolong dicatat rangkumannya ya, apa yang kalian tangkap dari hasil video tersebut ya. Saya memberikan itu sebagai pengalaman ya, pengalaman kita bahwa kadang ilmu itu kan tidak hanya didengarkan ya, tapi dilihat juga ya. Jadi kita balance ya, ada yang agar nggak boring gitu ya.
Saya bakal memberikan ya, beberapa contoh ya, contoh-contoh gambar ataupun desain ataupun apa namanya visual gitu ya. Jadi tolong nanti ini ya tugasnya menyimak YouTube yang saya berikan, kemudian silahkan dicatat apa saja yang kalian tangkap ya, nggak usah terlalu baku lah. Kalian silahkan menceritakan ya, ceritakan dengan santai dengan bahasa sendiri ya yang ada di video tersebut gitu ya. Silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom yang sudah saya bagikan di WA Group gitu ya. Gitu ya. Untuk arsitektur perilaku nantinya ya tugas besarnya mungkin lebih ke research ya, penelitian. Nanti mungkin kalau nggak minggu depan ya 2 minggu lagi saya berikan tugas besarnya seperti apa. Jadi biar dicicil dari sekarang ya. Mencari studi kasusnya, kemudian apa-apa yang harus dilakukan. Gitu, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Cukup. Absensi aman ya kalian. Saya percayalah kalau untuk angkatan 2020 ya, 19 ya ini ya. 19 Bu. 2019 Bu. Pak nih, saya udah banyak angkatan. 2019 insya Allah ya lancar absensinya ya, dan mudah-mudahan tidak ada komplain di akhir ya, tidak ada yang meminta perbaikan nilai ya. Tolong yang rajin masuk kuliah ya, yang rajin absensi, itu aja sih dari saya tuh, gampang mau nilai itu, yang penting absensi, rajin menyimak, rajin, pokoknya rajin ya. Oke, dan untuk pertemuan mungkin insya Allah nanti sesudah UTS kita bisa bertatap muka ya kalau lancar. Jadi mohon maaf untuk kali ini, untuk pertemuan 1 sampai 8 masih online ya. Tapi nanti insya Allah kita bertatap muka langsung gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi cukup? Cukup Bu. Cukup. Oke, kalau sudah terima kasih, saya tutup perkuliahannya. Ya mohon update terus Google Classroom ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. wabarakatuh. Bu.